Hai, bagaimana mungkin aku telah melakukan kesalahan? Padahal apa yang semua aku lakukan adalah untuk kebaikannya. Tak kubiarkan sedikit pun kesalahan, kegagalan, ketidakdisiplinan, dan kebodohan akan menyentuh dia sedikit pun. Seperti halnya telah aku bentuk sedemikian rupa halaman belakang rumah ini. Seindah sepemikiranku, dan ternyata hanya keegoisanku. Orang tua yang sudah memiliki anak, duduklah. Aku ingin menceritakan kisahku denganmu, dan berharap pada tiap kisah selalu ada makna. Hal yang tidak pernah aku sadari, strict parent. Aku memang tak pernah menyangka jika aku telah menerapkan strict parent. Artinya tidak sengaja aku telah menghancurkan masa depan anakku. Hal yang tidak pernah aku sadari selama ini. Seorang mama pada umumnya, atau mungkin hanya aku saja, tentu tidak ingin memberikan hal buruk pada anak-anaknya. Apa yang aku dan suami telah lakukan tidak lepas dari usaha kami untuk memberikan yang terbaik versi kami. Ternyata, apa yang menurut kami baik belum tentu baik pula dari sudut pandang orang lain. Khususnya dari sudut pandang seorang anak yang terdampak langsung dengan apa yang orang tua lakukan. Kami tanpa sengaja melakukan hal bodoh. Menerapkan strict parents artinya menghancurkan mental dan masa depan anak. Sungguh penyesalan yang besar. Seandainya aku bisa mengulanginya, aku ingin merubah itu semua. Baru aku sadar bahwa apa yang aku lakukan salah. Saat telepon berdering tengah hari itu, aku yang memang seorang ibu rumah tangga, tentu saja tak pernah menduga dari siapa sumber telepon itu. Rupanya telepon dari kantor kepolisian yang sama sekali tak pernah kuduga sebelumnya. Anak ibu ketahuan mencuri di sebuah supermarket. Kata polisi memberitahu dari dalam telepon. Seperti tak percaya, aku mengerutkan kening hendak memprotes. Mungkin saja si polisi salah menghubungi nomor ini. Sebelum kemudian suara anak sulungku terdengar. "Maafkan kakak, Ma," katanya parau. "Jemput kakak," tutupnya.
Seketika lututku lemas mendengar suara si sulung kebanggaan keluarga kami. Anak yang aku ketahui berbudi pekerti baik, penurut, pendiam, dan tak banyak tingkah itu tiba-tiba masuk kantor polisi karena mencuri. Ibu mana yang tidak terkejut? Bergegas aku menyiapkan diri menuju kantor polisi yang disebutkan. Tak karuan rasanya hati ini. Ingin sekali marah, namun lebih banyak rasa kecewa. Apa yang kurang dariku selama ini saat mendidik anak sulungku? Aku menerapkan banyak aturan untuknya, bahkan menekankan agar dia taat. Banyak juga jenis hukuman yang akan ia terima jika melanggar aturan yang sudah ada. Selama ini, anak pertamaku itu jarang sekali melanggar aturan, apalagi mendapat hukuman. Tapi mengapa tiba-tiba sekarang menjadi seperti ini? Aku terus berpikir keras dan tak menemukan jawaban sebelum akhirnya sampai di kantor polisi. Di sana, aku bertemu dengan psikolog kriminalisasi anak dan mendapat penerangan bahwa menjadi strict parents artinya merusak masa depan anak. Rupanya yang dimaksud adalah pola asuh yang aku terapkan selama ini kepada si sulung. Rupanya apa yang aku lakukan selama ini memberikan beban mental kepadanya. Apa yang aku lakukan selama ini membuat si sulung tertekan hingga melampiaskannya pada hal negatif. Betapa aku merasa bersalah kepadanya. Betapa perasaanku begitu terluka sebagai seorang ibu. Akibat kesalahan pola asuh yang kuterapkan, ia menjadi pelaku kriminal dan harus masuk kantor polisi. Cukup lama waktu kami habiskan di kantor polisi. Beruntung anakku tak sampai harus masuk bui. Pemilik supermarket setuju untuk berdamai dan menganggapnya sebagai kenakalan remaja dengan syarat membayar dispensasi. Sepanjang jalan, anakku hanya diam tanpa meminta maaf. Tak ubahnya denganku. Jika kejadian seperti ini terjadi sebelum aku mengenal apa itu strict parents, mungkin ia sudah habis oleh omelan dan hukuman. Namun berkonsultasi dengan psikolog membuat pola pikirku mulai berubah. Mungkin memang apa yang selama ini kulakukan untuk anak-anakku salah. Menerapkan strict parents artinya menghancurkan kepribadian, mental, dan masa depan anak. Sungguh ibu mana yang sengaja melakukan hal seperti itu?
Aku tak pernah berniat demikian, apalagi sampai merusak masa depan anakku sendiri. Justru yang kuinginkan adalah agar ia tumbuh menjadi anak sukses di bawah asuhan orang tua terbaik. Sayangnya aku salah. Selama ini aturan yang kuterapkan ternyata berakibat buruk bagi anakku. Ia ternyata merasa terkekang oleh aturan dan beragam hukuman yang aku dan suami berikan padanya. Bahkan hanya demi bisa pergi dengan teman-temannya, anak sulungku sampai mencuri. Ini semua karena salahku, yang selama ini tak pernah mengizinkannya pergi hangout. Apalagi jika harus memberikan uang saku. Halaman belakang rumah yang ingin ku bangun bersama-sama.